Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam The Pakcik dan juga Relay. Yo guys, assalamualaikum. Insyaallah semoga hari ini lebih bermanfaat daripada hari-hari kemarin ya guys. Amin. Nah, Amin. kali ini Pakcik. Tapi sebelum itu Pakcik, kita akan hai semua teman-teman yang ada mampir di kolom live chat kita. Biasa hari Jumat ini Pakcik. Yes, Nah, insyaallah kita akan yes. teruskan dengan ceramah-ceramah pada hari Jumat. Iya, semoga channel ini terus bermanfaat juga buat semua. Nah, Amin. gak cuma untuk hiburan aja ya kan guys. Nah, so kali ini kita ingin ngeri apa ya Pakcik? Kita ingin melihat kepada satu ceramah Ustadz Dasat Latif bersama keluarga besar Baim Wong. Wah, Indahnya sama Baim Wong berbagi. ya? Ya Wah, betul. Wow. Kita itu tahu ya, kebanyakan ustadz-ustadz ini ceramahnya di tempat-tempat yang ramai orang, ya kan? Betul. Nah, tapi kali ini bersama dengan artis juga. Nah, dan juga video ini udah di apa? Pada tarikh 7 Agustus 2020 ya kan? Satu lagi yang kami tertarik dengan Ustadz Dasat Latif nih karena cara dia menyampaikan ceramah itu dengan tiada tapisan pun sebenarnya. Yes. Dan juga Direct. cara jujur aja. Dia Ah. nggak peduli kamu itu gubernur kah, polis kah, politik, dia nggak peduli ya. Betul. Nah, tapi dengan penuh dengan sopan santun dan juga hiburan juga, Betul. supaya kita itu nggak bosan ya guys. Dia So, profesional kita lah. So kita nggak mau basa-basi, kita akan teruskan dengan reaction dalam 3, 2, 1, and go. Ayo, maka harta yang kita miliki ini 3 aja. Kata Nabi 3 jenis hartamu yang kau miliki. 1 yang habis kau sedekahkan. Nah, Ya, sedekah. pergi jalan-jalan tiba-tiba dapat petani yang miskin, kasih. Itulah yang tidak bisa diganggu gugat oleh saudara kita. Dan itu yang Allah ganti berkali-kali lipat. Coba Quran menjelaskan, kau belanjakan hartamu di jalan agama Allah, ibaratnya bahasanya 1 biji tumbuh 7 bulir. 7 bulir itu Wow. 7 batang. Dan setiap batangnya mengandung 100 biji. Artinya sedekah 1 Allah ganti 700 kali lipat. Bukan 10 kali lipat, 700 kali lipat. Lalu Yes, kenapa saya betul. miskin Ustaz? Karena Bapak bermental miskin. Apa mental miskin? Minta terus. Modal, tidak mau bersedekah. Sedekah supaya bisa kaya. Jangan kaya baru bersedekah. Mana ada Yes. orang bangkrut gara-gara sedekah? Coba tunjukkan saya, ada enggak keluarga bapak ibu yang bangkrut gara-gara sedekah? Ustadz, itu pakcik saya, paman saya. Oh, kaya sekali dia Ustadz. Cuma karena rajin bantu orang, dia jadi bangkrut. Enggak. Yang bangkrut gara-gara judi, narkoba, selingkuh. Itu bukan poligami ya, selingkuh. Betul. Ini ibu sensitif betul kalau kita cerita poligami. Ibu boleh tidak setuju poligami, tapi jangan menghina. Karena itu syariat. Iya. Boleh tidak setuju. Kata istri saya tidak ada urusan. Silahkan poligami, yang penting bukan suami saya. Iya. Bilang gitu. Benar. Tidak jadi masalah saya. Dia bilang, iya ibu. Dia bilang, banyak jalan menuju surga. Memang banyak, tapi macet. Ini jalur tol. Ibu saya cerita di Makassar, ibu. Cerita-cerita. Ibu-ibu, dalam Al-Quran itu kan ada 4 tipe rumah tangga. 1, suaminya berislam, beriman, istrinya kafir. Nah, suaminya beriman, istrinya kafir. Siapa? Nabi Lut alaihissalam. Yang kedua, istrinya beriman, suaminya kafir. Siapa? Firaun. Fir'aun laknatullah Nah. alaih. Benar. Yang ketiga, istrinya kafir, suaminya kafir. Siapa? Abu Lahab laknatullah alaih. Iya. Yang keempat, suaminya beriman, istrinya beriman. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Kira-kira ibu-ibu pilih mana? Ibrahim alaihissalam. Tapi ingat, Ibrahim alaihissalam itu 2 istrinya. Benar juga.
Iya benar juga ya kan. Langsung dia bilang ibu-ibu di Makassar. Langsung ibu-ibu dia di Makassar. Nggak usah Ibrahim Ustadz, Firaun saja. Aduh. Bapak Istrinya saudara-saudara beriman. sekalian ya. Jadi jam bangkrut tidak ada karena kebaikan. Sedekah. Nah ibu-ibu nih, kalau ada masalah dalam rumah tangga, coba terapi sedekah. Terapi sedekah. Kan Nabi sudah informasikan, sittatu asyain tasidu fil umur. Ada 6 sifat yang membuat umurmu jadi panjang dan kau tertolak dari bencana. Apa dari 6 itu? Kata Nabi, 1 di antaranya as-sadaqatu, bersedekahlah. Sedekah. Bersedekah. Jadi ibu-ibu nih misalnya kan tidak mungkin kita bisa ngawasin suami kita 24 jam. Tidak mungkin kita bisa periksa terus HP-nya. Apaan periksa HP? Diperiksain dia dibawa, ternyata ada yang lain disembunyi. Tidak usah, serahkan kepada Allah. Dan jangan biasakan curhat di medsos. Saya biasanya ini saya lihat seleb-seleb Benar. Ya kan Dikit sering medsos, betul dia dikit curhat di medsos. medsos. Beleng-beleng. Apa kok curhat di medsos? Memangnya medsos mau bantu kamu? Ya Allah lindungi suamiku. Pret. Minta kepada Allah. Nggak usah cerita sama teman. Ustaz berat kalau nggak cerita Ustaz. Siapa yang larang cerita? Cerita silakan, tapi kepada Allah. Cerita kepada teman, ember bocor. Jangan kau cerita ya. Ini kita saudara, nggak bakal bocor ini. Ini rahasia berdua. Demi Allah, nggak bakal rambai. Ini kita berdua. Sudah cerita dia. Jangan ngomong. Ini rahasia berdua ya. Sudah dikasih tahu, dia kasih tahu tetangga. Ini tetangga dia pergi pula kasih tahu temannya. Akhirnya satu kampung Jangan tahu. kasih tahu, jangan Itu kasih tahu. masih dari mulut ke mulut. Ini cerita berdua Namanya aja. Update status di WhatsApp. Teman WhatsAppnya 2000. Satu langsung 2000 yang tahu perkara rumah tangganya. Tak kusangka kau begitu. Iya. Curhat di medsos. Betul. Lebih ngadu kepada Allah. Iya Saya benar. sering kan curhat sama saya ibu-ibu, Ustaz begini. Saya biarkan saja. Karena ibu-ibu kalau curhat dengar aja, dengar. Udah dengar, saya bilang Bu, saya ikut prihatin atas masalah ibu. Tapi Bu, saya bukan Allah, saya bukan pemberi hidayah, saya bukan pemberi petunjuk. Nah, tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi petunjuk. Ya, maka bagaimana caranya? Caranya adalah sampaikan curahan ibu. Itu bedanya suami dengan laki-laki. Nah, suami tidak bergerak itu kalau jatuh. Itu bedanya suami. Makanya kenapa surga berada di bawah telapak kaki ibu. Ya kan? Kalau kita suami ya anakmu jatuh. Coba, saya kan sering lihat itu di pesawat. Kan kadang-kala itu ibu-ibu kasihan kalau nangis anaknya kalau di pesawat kan sakit telinganya. Istri itu kalau kita kan biasa gengsi. Kalau istri dia lagi, dibawa lari ke bawah lah ke cabin, di cabin jalan di lorong-lorong pesawat. Coba kalau suami langsung dia, itu bedanya. Makanya Betul. kenapa Nabi mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu berada di bawah telapak kaki. Ibu. Kenapa Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa saya taati? Apa jawaban Nabi? Ibumu. Setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Bapakmu. Ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Ya salah paham lagi. Salah paham lagi. Nah, bersedekah. Nah, kembali kepada yang tadi curhat-curhat. Tidak usah curhat sama manusia. Sudah disedengar curhatan, saya bilang, Aku harap istriku dengar ya. saya bukan pemberi hidayah. Saya hanya bisa mendengar. Betul. Coba sampaikanlah curhatan hati ibu itu. Betul ya. Allah. Gimana caranya Ustaz? Ya sholat. Saya berdoa Ustaz. Berdoa tapi di Facebook. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Gimana berdoa? Dalam sholat hajat. Berdoa saya tidak tahu Ustaz. Masa ibu tidak tahu berdoa? Apa yang ibu mau? Saya mau suamiku baik. Itulah doanya. Ya Allah berikan saya istri suami yang baik. Berdoa itu Bu, bukan pergi ke toko buku, beli buku, menghafal. Bukan, berdoa itu bukan menghafal. Nanti bingung malaikat. Belum lagi cara pengucapannya salah, ibu tidak tahu artinya. Berdoa itu curhat.
Ya Allah, Engkau sudah tahu apa yang ku mau, maka kabulkanlah ya Allah. Ya Allah, saya tidak tahu menyusun kata-kata, tapi Kau sudah tahu dalam hatiku ya Allah. Itulah yang ku mau. Berikan cepat ya Allah. Boleh. Daripada ibu bahasa Arab tidak tahu artinya, nanti bingung malaikat. Malaikat apa maksudnya ini? Dia mau supaya suaminya soleh, tapi doa yang diminta doa minta hujan. Kan bingung kan? Maka tidak harus. Jadi sampaikan ketika ibu ada Betul masalah, juga. curhatlah. Curhatnya kepada Allah. Sudah itu lengkapi dengan tolak balas sedekah. Ya Allah, tidak mungkin saya bisa jaga suamiku 24 jam. Engkau yang maha menjaga ya Allah. Maka jagalah suami saya ya Allah. Ya Allah, ini ada duit saya 1 juta, saya bawa besok ke panti asuhan. Tolak bala. Mudah-mudahan 1 juta itu Allah lindungi saya dari unit jahat. Coba amalkan. Coba amalkan. Masalah kalau suami juga bangun sholat tengah malam. Ya, dia sudah tahu rumusnya. Ya Allah, capek sudah saya lihat istri saya ya Allah. Ngamuk-ngamuk aja kerjanya ya Allah. Ini ada duitku 1 juta ya Allah, saya bawa tolak bala besok ya. Bingung malaikat, yang mana doanya dikabulkan. Benar juga. Sedekah itu tolak bala. Maksudnya apa Ustaz? 2020 di Ramadan kemarin itu yang disebut Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malam penentuan, ditentukan apa yang terjadi. Setiap hamba 1 tahun yang akan datang. 2001 bulan 9 Allah sudah tulis di buku catatan saya bahwa dia tabrakan. Tapi karena saya bersedekah dan orang yang beri sedekah dia berdoa, dan itu doanya fakir miskin itu makbul, doa orang teraniaya itu makbul. Ya Allah, panjangkan umurnya Dasat Latif, ya Allah hindarkan dari segala maha percaya. Akhirnya yang tadinya tabrakan di bulan 9 Allah cabut. Maka bersedekah. Nah, ada anak kita mau masuk universitas favorit, kita takut dia tidak lulus, tolak bala. Tidak lulus itu bencana buat kita, maka tolak bala dengan sedekah. Ustaz, susah betul itu anakku menghafal Ustaz. Saya sudah doakan kok tidak bisa. Lengkapi dengan sedekah. Bersedekahlah. Dan demi Allah, tidak ada orang yang membenci orang yang dermawan. Saya tanya ibu-ibu, senang suami yang pelit atau dermawan? Dermawan. Senang menantu yang pelit atau dermawan, Pak? Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Dermawan. Demi Allah, tidak ada senang orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak senang sama orang pelit. Belanjaan ke rumahnya pelit itu, padahal dia juga pelit. Maka bersedekahlah. Ramadan ini, bulan Zulhijjah ini, mari berkurban, Pak. Masih ada waktu. Masih ada waktu. Jangan sampai pembeli pulsa kita bisa beli pulsa setahun 1 juta, tidak bisa beli kambing. Betul. Jangan sampai kendaraan kita beratus-ratus juta harganya, sementara belum pernah seumur kita kurban 1 sapi. Nah, mudah-mudahan taklim kali ini menjadi iktibar buat kita untuk kembali menumbuhkan girah untuk berkurban. Bersyukur kepada Allah, bukan anak yang dikurbankan, tapi Allah hanya meminta binatang kurban kita. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, ini saja tausiah kita pada taklim kita kali ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wow. Masya Allah guys. Sebenarnya ceramahnya memang hanya 10 menit saja, tapi pengajaran yang kita dapat daripada ceramah ni 1.000.000 kali ganda. Yes, Yaitu benar, tentang sedekah. Yes. Jangan pernah kedekut untuk Ya sedekah. benar. Dan juga itu udah termaktub dalam hadis itu ya, yang mana katanya apa, tidak akan miskin. habis harta seseorang itu Tidak akan miskin seseorang itu sekiranya dia mendermakan hartanya. yes ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Yes, Allah SWT. itu janji bila janji ini ya, teman kita aja kalau kita berjanji itu kadang-kadang dikotakkan, apalagi Allah Tuhan kita ya kan. Yes. Nah, pastinya ini adalah salah satu ceramah yang sangat bagus ya buat kita semua. Nah, dan juga kita lihat di sini pun Allah itu sangat adil ya. Nah, dia nggak pernah level-level itu pasti ada kalau kita mau menjadikan contoh. Nah, tadi dibilangnya istrinya kafir, suaminya soleh, istrinya kafir, istrinya soleh, suaminya soleh, ada juga istrinya kafir,
Kafir maksud di sini itu yang nggak beriman lah ya. Ya Gitu. betul. So ini adalah salah satu eh, ceramah yang sangat menghibur dan juga memberi manfaat kepada kita. Yes. Wah, Maksudnya dia dapat seimbangkan ceramahnya tuh, tidak kira yes. sesiapapun yang diberikan. Mhm. Wow. Dan banyak kita itu nggak kisah juga ya untuk melihat ceramah kayak gini itu nggak perlu kita membeda-bedakan agama juga ya, karena apa yang positif itu kita ambil. Yes, Nah, yang betul. negatif itu kita buang lah ya kan. Nah, gitu. Wah, Wah, ih, tapi menghibur kita banget kan guys. sangat senang lah dapat dengar ceramah-ceramah sedemikian begini. Mhm. Ya, ini bagus ya, tapi banyak juga pengajaran seperti kalau tetangga kita itu ya kita bisa membeli sampai 5 mobil gitu, tapi tetangga kita juga di rumah sebelah contohnya nggak ada beras untuk dimakan, itu nggak bagus lah ya kan. Nah, kita Benar. punya rumah yang besar tapi tetangga kita nggak ada apa-apa, tuh nggak bagus juga ya. Nah, Maksudnya kita kena melihat orang sekeliling kita juga. ya sebelum kita itu mengumpul harta, pastikan dulu tetangga, adik-beradik, saudara semua itu senang juga ya dengan apa yang kita ada, supaya ini bukannya mau kata apa ya, tapi supaya kehidupan kita itu eh, lebih berkah guys. Karena kalau kita Yes. menyimpan harta itu mau dibawa kemana juga. Benar. Nah, kan Tidak kemana-mana nggak juga. kemana-mana juga harta itu. Tapi amal dan juga amalan sedekah kita itu pasti akan terus mengalir walaupun kita sudah tiada gitu. Wah, tapi yang paling baik ini terima kasih ya. Semoga Baim Wong dan juga family itu Yes. dapat manfaat juga karena udah men-sharekan video dan membawa Ustadz Latif ini untuk memberikan ceramah yang sangat-sangat yang Sebab sangat-sangat keren gitu. sebab kami pun selalu juga follow kepada channelnya Baim Wong, Baim Paula, Mhm, dan juga mhm. dorang punya family, dan family Yes. dorang ni memang macam mementingkan sedekah itu. Yes, kita Wah. nampak ya, family Baim Wong itu nampak ya. Yes. Nah, tapi mungkin ada yang kata itu kan Baim Wong ini menunjuk-tunjuk, enggak. Sebenarnya apa yang Baim Wong tunjukkan itu sebenarnya supaya menjadi contoh kepada kita guys. Yes. Kita jangan Nah, terlalu pikirkan benda negatif, hasad dengki. iya kita judge pada dia, oh ini menunjuk-tunjuk yang jadi Yes. sedekah, enggak. Sebenarnya apa yang dia lakukan itu supaya kita juga melakukan kayak gitu. Tapi yang aku Nah, lucu, yang aku lucu nah, tadilah di nah, mana kalau kita curhat di sosial media, ya. mana Tuhan mau baca di sana. Ya, jangan 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 post status itu di Facebook. Nah, gitu guys. Aduh, Kita ini itu lucu banget. disejadah dalam doa gitu. Masya Allah. Jazakallah Ustadz. Semoga Baik. Ustadz terus sehat. Semoga Ustadz terus dapat memberikan ceramah-ceramah yang memberi manfaat kepada kita. Nah, so kepada kalian yang juga menonton video ini hingga habis, semoga kalian semua diberikan diberikan kekuatan, diberikan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala juga. So mungkin itu saja Amin. video kita untuk hari ini ya, Pak Cik. Yes, itu saja daripada kami berdua. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi menonton bersama kami, dan sekiranya kalian ada sebarang untuk direaksi tentang ceramah-ceramahnya lagi ataupun ustaz yang berbeza, just comment down below. Yeah, so see you for the next video. Assalamualaikum, bye bye.